Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa as'aluka ya qadiyal umuri wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur. Fa as'aluka moko nyuwun sapa ingsun ing tuwan, ya qadiyal umuri hedzat kang mutusi pira-pira perkara, ayya muqaddiraha tegese duh zat kang nekdir ing al-umur, tegese duh zat kang nekdir ing al-umur, aw ya muballighaha utawa duh zat kang nekaaken al-umur, wa ya syafiyas suduri duh zat kang marasaken pira-pira ati, ail qulubi tegese pira-pira ati, min amrodiha saking pira-pira lorone as-sudur atau al-qulub. Contone kal hikdih koyok ngunek-ngunek olo, kal hikdih koyok ngunek-ngunek olo, wal hasadih lan drengki, wal hasadi lan drengki, wal kibri lan gumedhe. Kama tujiru koyok oleh nyelamataken sapa tuwan, kama tujiru koyok oleh nyelamataken sapa tuwan bainal buhuri ing dalem antarane pira-pira segara, bainal buhuri ing dalem antarane pira-pira segara. Aitamna'u tegese nyegah sapa tuwan ahadahuma ing salah suwijine segara loro, ahadahuma ing salah sijine segara loro, minal ikhtilati saking campuran, minal ikhtilati saking campuran, bil akhari kelawan segara kang weneh, bil akhari kelawan segara kang weneh, ma'al ittisali sertane nyambung. Antujironi ing yento nyelamataken sapa tuwan ing ingsun, ing yento nyelamataken sapa tuwan ing ingsun, aitung kidani tegese yento nyelamataken sapa tuwan ing ingsun. Maf'ulun sanin yaiku dadi maf'ul kang kaping loro, li as'aluka kadwe lafad as'aluka nyelamataken min adzabis sa'iri saking siksane neraka atau siksane neraka, min adzabis sa'iri saking siksane neraka, ayin nari tegese neraka, wa min da'watis suburi lan saking pengundang kerusakan. Oh, itu bukan bagi punya sampean, ada banyak subur, tidak ada. Wa min da'watis suri itu lan saking pengundang kerusakan, ai minan nidai tegese saking pengundang
bil halaki kelawan kerusakan, wal khusrani lan tuna, fil mahsyari ing dalem ora-ora mahsyar, fil mahsyari ing dalem ora-ora mahsyar, wa min fitnatil kuburi lan saking fitnai kubur, wa min fitnatil kuburi lan saking fitnai kubur, ay inda su'alil malakaini tegese ing dalem nalikane pitakone malaikat loro, tegese ing dalem nalikane pitakone malaikat loro, rupane mungkarin malaikat mungkar, wa nakirin lan malaikat nakir, wa nakirin lan malaikat nakir. Bismillahirrahmanirrahim. Fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur. Maka kemudian kami memohon kepadamu ya Allah, wahai zat yang selalu memutuskan seluruh masalah dan beberapa problem, yang selalu memutuskan segala persoalan, ayya muqaddiraha, yakni zat yang selalu senantiasa menetapkan dan mentakdirkan seluruh persoalan, au ya muballighaha, atau wahai zat yang selalu senantiasa mendatangkan seluruh persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, wa ya syafiyas sudur, wahai zat yang senantiasa menyembuhkan penyakit-penyakit yang berada di dalam hati, kal hiqdi wal hasadi wal kibri, seperti halnya penyakit dendam, penyakit iri, dan juga penyakit sombong. Dari doa yang semacam ini kita tentunya diberikan satu ibrah atau pelajaran yang begitu penting, bahwasanya kita harus sadar bahwa yang mengatur seluruh persoalan-persoalan di dunia itu tak lain hanya Gusti Allah. Yang mendatangkan satu masalah dalam hidup, yang mendatangkan satu persoalan dalam hidup, bahkan yang menyelesaikan masalah itu sendiri tak lain hanya Gusti Allah. Sehingga pertama kali ketika kita mendapatkan musibah, yang harus kita ingat adalah Allah pertama. Karena masalah itu muncul itu dari Pengiran, dan masalah itu berakhir itu dari Pengiran. Pertama kali ketika musibah datang, kita harus sadar bahwa ini ujian dari Gusti Allah. Dan ujian itu tidak ada yang lama, namanya ujian. Masa ada anak sekolah baru masuk kelas 1 SD atau MI, ujian sampai kelas 6? Tidak mungkin. Lebih sedikit ujian dibandingkan pelajarannya. Yang lebih lama itu pelajarannya, paham ya? Hidup juga sama. Kalau sampean diuji sama Allah dengan musibah, maka yakinilah bahwa musibah itu tidak akan lama. Musibah itu tidak bertahan lama, hanya sebentar. Yang membuat kita merasa musibah itu lama karena ketidaksabaran kita dalam memahami apa yang berada di balik musibah itu. Gitu ya. Kemudian ketika mendapati musibah, pertama yang harus diingat, kata tadi Allah, lalu dilanjut dengan memohon kekuatan kepada Allah. Nyoon pekuat aki Gusti,
dalam ajalan aki musibah kadito. Yang menguatkan sampian nanti dalam menghadapinya ya pengiran, semuanya ini ke Allah. Paham? Semuanya itu Gusti Allah. Sehingga nanti kalau kita pasrah betul kepada Allah dan sabar akan apa yang terjadi, yakni kita tidak ambisi dan tidak terburu-buru kabur dari perintahnya Allah, ya bejeng pakun bejeng, syariat pakun teguk, maka kita keluar dari musibah dalam kondisi masruron wa maghfuron, dalam kondisi yang bahagia serta dosa-dosa kita diampuni sareng Gusti Allah. Lulus dari tes, lulus dari ujian, masuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Kalau ukuran sebelum Anda itu mendapat musibah, jarak Anda dengan Allah itu agak jauh, maka dengan adanya ujian, jarak Anda itu semakin dekat dengan Allah. Syaratnya lulus menghadapi ujian. Wa ya syafiyas sudur, wahai zat yang menyembuhkan penyakit-penyakit di dalam hati. Apa penyakit dalam hati? Banyak macamnya. Bahkan penyakit hati itu Masya Allah sekali parah sulit untuk diobati. Dan penyakit hati madaratnya lebih bahaya dibandingkan penyakit di luar hati. Seperti al-hiqdu, hiqd itu satu rasa dendam di hati yang nanti akan melahirkan tujuan-tujuan buruk terhadap orang lain. Dendam sampeyan dek ka orang ni kebahayaan tak kepragan. Kadang bisa merusak hubungan silaturahim, bisa merusak tujuan lurus kita dalam berjuang, kadang bahkan akan menimbulkan perpecahan dan pertumpahan darah. Hanya ada penyakit di hati berupa dendam. Itu bahaya betul. Artinya ya kita jangan sampai punya penyakit itu. Makanya di sini diajarkan memohon kepada Allah manter epejawaki dari penyakit dendam, cek gempang dendaman itu ki. Tapi di situ punya ghairah atau ghirah, kecemburuan kepada orang lain. Ketika orang lain di situ punya perbuatan yang baik, kita harus lebih baik daripada dia. Bukan malah jelek-jelekan sama orang. Men orang nikah apeswan kok kudu cungsaraan pesona. Men orang nikah belisan kok kudu ngosoane ngak setan won. Segaran tadek si megala. Anda senggol, saya bacok nanti. Wah itu apa? Prinsip apa itu? Al-hiqdu itu harus kita mohonkan agar dijauhkan dari hati kita. Wal hasad, iri, dengki terhadap sesama manusia itu juga jangan sampai ada pada diri kita. Makanya ini satu penyakit yang paling awal turun kepada manusia itu al-hasad. Termasuk pembunuhan pertama di dunia, khususon di muka bumi, itu bermula dari satu masalah, yaitu hasad. Masalah yang terjadi antara Qabil dan Habil, putra Nabi Adam, itu muncul dari penyakit hasud ini kan, atau penyakit dengki dan iri. Makan jek gempang ereh. Molen mbamban kuleban sampean lambek, penyakitnya pancen ngibet tak gena pancen. Sampai ada satu korban yang dibunuh ya gara-gara ereh nikah. Dan yang paling di situ Masya Allah berbahaya, menurut sebagian riwayat keterangan sebagian kitab, orang itu kalau iri berarti sama seperti tidak ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah terhadap orang lain. Kalau ada orang lain di situ takdir pinter orangnya, kita tidak suka dengan orang yang pinter tadi, itu
secara hakikatnya kita tidak suka Allah menentukan orang tersebut, mentakdirkan dia sebagai orang pintar. Berarti kita tidak nerima, membangkang terhadap ketetapan Allah. Ini yang bahaya. Men sampean tak seneng gak orang gara-gara nasib pesemapan, berarti pada sampean tak seneng ke Gusti Allah akibat keputusan semapan itu. Lah sehingga pada hakikatnya sampean itu tidak benci orang tersebut, tapi benci yang membuat nasib baik terhadap orang tersebut. Siapa? Yaitu Gusti Allah. Kemudian al-kibri, sombong ketika berada pada orang yang melarat, orang kecil, ataupun berada pada orang yang besar kaya, maka tak ada satupun orang yang suka menemaninya. Penyakit sombong ini salah satu penyebab orang itu hilang muruahnya, wibawanya. Orang ini kemenmolje poteki indra jedah pubunya enpesenah melek capuk penyakit sombong, maka akan menghapus rasa cinta yang sudah begitu dalam ditanam di hati manusia. Orang ini kemen sombong, semakin lama teman akan semakin bosan untuk menjadi temannya. Kawan sahabat akan semakin menjauhinya. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong, hatta orang yang sombong sekalipun. Orang carpak dikata mungkin gelem akan canben orang carpak. Gitu ya. Walaupun orang carpak dalam artian sombong, bukan kuhma aku gitu ya. Nah, kenapa? Karena orang sombong itu sulit berinteraksi dengan dia. Ketika bersama-sama dengan dia, merasa kita tidak ada benarnya sama sekali. Orang sombong kok dilawan. Orang sombong itu merasa paling nomor satu, paling top, markotop di dunia. Kalau yang lain mah banyak salahnya, hanya orang sombong yang merasa tidak punya salah, namun sombong. Hati-hati ketika kita bertemu dengan orang semacam itu, dan lebih hati-hati kalau sifat sombong itu ada pada kita. Pikir punya mikir, mulai laku sampai laku boleh pikir. Apakah saya bagian orang-orang mutakabbirin, orang yang merasa paling nomor satu di dunia, atau lebih unggul daripada manusia yang lainnya? Itu kita harus selalu ngecek diri kita, periksa diri kita, muhasabah diri. Makanya saya teringat dengan apa yang dilontarkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini sebuah mutiara hikmah. Ketika Anda itu bertemu dengan siapapun orangnya, katakan anak kecil, maka merasalah dirimu itu jauh lebih buruk. Merasa bahwa anak kecil itu lebih sedikit dosanya dibanding kita yang lebih lama hidup di dunia. Namun ketika Anda bertemu dengan orang yang sudah tua, maka merasalah bahwa pahala orang tua lebih banyak dibandingkan pahala sampean, karena sampean masih baru hidup di dunia. Berarti secara kapasitas kebaikannya lebih banyak orang tua dibanding sampean. Berarti pakun sampean lebih mabe. Men ketemuan ben orang seahli maksiat, harus sampean berpikir, maksiat itu mungkin penilaian dari mata kita. Kita tidak tahu hakikatul umur, hakikatnya sebuah persoalan kita tidak tahu. Seoning ini kepengiran. Karena setiap masalah itu banyak rentetan-rentetannya. Termasuk kadang perbuatan dohiriyah maksiat, tapi ateh sebersih. Kita tidak bisa nembus terhadap hatinya manusia. Tidak tahu. Makanya pasrahkan ke pengiran. Siapa tahu orang yang ahli maksiat menurut Anda yang sekarang maksiat, besok-besok akan dirubah nasibnya sama Allah menjadi ahli taat. Bisa-bisa kita yang sekarang merasa ahli taat
dibalik sama Allah menjadi ahli maksiat, sehingga nasibnya terbalik juga. Nasibnya juga terbalik. Kalau sampean berpikir seperti nasihat yang telah dilontarkan oleh Imam Ghazali, Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir ini, maka kita sama sekali tidak memiliki perasaan lebih daripada orang lain. Kalau lebih buruk, iya mungkin. Dan ini perlu kan? Semakin orang itu merasa lebih buruk dibandingkan orang, banyak manfaat yang akan ia dapatkan. Pertama, dia akan selalu belajar untuk lebih baik ke depannya. Yang kedua, dia tidak sibuk mencari aib kekurangan orang lain. Yang ketiga, dia selalu haus akan beberapa nasihat yang menuntun dirinya untuk lebih baik lagi. Sehingga ebelein sahabat boy, hatta nak kanak kenik sekalipun dia akan tunduk pada nasihat itu. Kenapa? Merasa dirinya jauh lebih buruk dibandingkan anak kecil tadi. Epre sombong, aduh masya Allah, itu sulit orang yang mau menemani. Orang yang terlanjur menemani akan selalu galau nanti ketika temannya memiliki penyakit sombong. Batorul haq, orang yang sombong itu tidak pernah menerima kebenaran. Kalau yang ceramah di situ anak kecil, anak kecil, anak masih bau kencing misalkan, jangan ceramahi saya. Padahal ceramah yang muncul dari anak kecil tersebut itu kebenaran. Jadi orang sombong tidak memandang kebenarannya, tapi yang dipandang orangnya. Hati-hati ketika bertemu dengan orang tua. Alah, ini paling tua dengan maksiat, ini tuanya penuh dengan maksiat, sehingga siapapun yang bertemu akan dipandang jauh lebih hina dibanding dirinya. Pun mantur muka ketiga penyakit yang disebut dalam keterangan sekarang ini dijauhkan daripada kita dan juga dijauhkan dari seluruh keluarga kita dan juga masyarakat kita. Amin, Allahumma amin. Allahumma ya ma qasuru anhu ra'yi wa du'fa anhu amali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.